Ada kembali bersama saya setelah Nugraha di suara rakyat kecil. Dan pada hari ini berkesempatan diterima di DLH Kota Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, dan ditemani oleh dua punggawa birokrat di DLH. Kabin 1 ada Pak Rega, Kabin 2 ada Pak Solihin. Jadi Kabin 1 itu berkenaan soal apa nanti diterangkan oleh Pak Rega, kemudian Kabin 2 tentang apa sih tugasnya supaya rakyat, supaya kami tahu Pak, biar ada masalah, ada sesuatu hal yang mengganjal tuh, oh iya di Kabin 1, oh iya di Kabin 2 gitu. Monggo Pak Rega di 1. Ya, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin yang saya menyampaikan, mungkin saya di sini selaku kepala bidang 1 di bidang tata lingkungan, kaitannya untuk program kegiatan yang ada di kami itu ada 4. Yang pertama itu ada terkait dengan kajian KLHS, yaitu terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis. Dan yang kedua ada RPPLK, yaitu rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu kami juga kebetulan di bidang kami terdapat kegiatan yang ada di Taman Kehati, Taman Keanekaragaman Hayati yang berlokasi di Kebun Klok, Kalijaga, ya, Harjamukti. Dan yang terakhir ini terkait dengan sekolah adiwiyata, sebenarnya ya, penghargaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kaitannya yang disampaikan kepada lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Dan sebagai wewenang di kabupaten kota, tentunya sekolah yang kita bina atau yang kita dampingi yaitu di SD maupun dan di SMP, karena SMA itu sudah menjadi wewenang dari provinsi, begitu Pak. Kalau untuk Pak Solihin, Kabin 2 itu apa sih tugasnya Pak Solihin? Siap Mas Haji. Untuk bidang 2 itu namanya bidang pengelolaan sampah dan suatu bidang. Jadi di dalamnya itu ada 3 subkor ya. Yang pertama itu subkor penanganan sampah, di mana lebih banyak ke regulasinya, kemudian pelaksanaan sampahan, sama biasanya lebih ke kajian untuk pengelolaan sampah. Karena selain di kita juga sebenarnya ada 2 UPT yang untuk operasional. Nah, subkor yang kedua yaitu subkor pengurangan sampah. Nah, ini sedikit bertolak belakang sebetulnya dengan subkor yang pertama. Kalau subkor pertama itu lebih ke arah pada saat sampah itu sudah dihasilkan, ini seperti apa kan fungsi dari subkor yang pertama. Nah, kalau fungsi subkor yang kedua, pengurangan sampah itu sebaliknya. Gimana caranya supaya sampah itu tidak sampai ke TPA atau ke TPS? Artinya habis di tempat. Nah, fungsi dari subkor yang kedua, subkor pengurangan sampah. Nah, yang ketiga itu subkor B3. Nah, ini mungkin di luar dari yang 2 tadi, di luar dari sampah yang domestik dan lainnya. Nah, itu ada sampah atau limbah B3 ini. Ini biasanya lebih ke pengawasan atau monitoring kepada penghasil atau penyimpan limbah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan tadi Pak Rega jelaskan untuk fungsinya, adiwiyata yang notabene sekolah yang menengah atas itu berarti kewenangannya provinsi, berikut dengan bagaimana penanganan apa yang terjadi di sekolah itu. Gitu. Betul Mas Edi. Sebagai yang tadi saya sampaikan di awal, kaitannya untuk kewenangan kabupaten kota itu cukup mencakup di SD dan SMP saja. Kalau untuk level di SMA, kaitannya dengan pembinaan adiwiyatanya, sekolah adiwiyata dan lain-lainnya, itu
itu nanti ada di daerah provinsi Jawa Barat. Tapi hanya mengurusi atau bisa dikatakan hanya lingkungan yang ada di sekolah, tidak termasuk yang ada di lingkungan di luar sekolah. Mencakup itu juga. Jadi kaitannya kita itu sebetulnya untuk penghargaan Adiwiyata itu saya cerita sedikit ya Mas Edi. Jadi mungkin bukan lomba ya, kita menggarisbawahinya bukan lomba. Jadi ini merupakan suatu bentuk penghargaan atau apresiasi lah dari pemerintah, karena ini Adiwiyata ini ada beberapa tingkatan Mas Edi. Jadi tingkatannya mulai dari Adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan yang paling tinggi itu tingkat mandiri. Nah, untuk tingkat kota itu otomatis menjadi tugas dan tupoksi dari kita, daerah kota Cirebon, untuk pembinaan pendampingan, karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk membina dan mendampingi sekolah-sekolah itu. Dan kita di sini menjalankan amanat atau menjalankan dasar hukum dari pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dulu masih Kehutanan ya, masih Kehutanan di nomor 53 tahun 2019 tentang penghargaan Adiwiyata, dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 tahun 2022 tentang gerakan PBLHS. Nah, apa sih GPBLHS itu? Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Gitu. Artinya Adiwiyata ini memang berkelanjutan ya? Betul. Mengapa Adiwiyata ini bukan dikatakan bukan perlombaan, tapi lebih kepada bentuk apresiasi, karena pemerintah pusat sebagaimana diturunkan dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, kota itu diharapkan sekolah-sekolah itu berkelanjutan. Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, berkelanjutan itu ketika sekolah itu sudah mendapatkan apresiasi penghargaan tingkat kota, maka itu harus bergiat terus menerus menjadi ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu kan ya, tingkat provinsi, nasional, dan mandiri. Adakah hubungannya antara Adiwiyata ini dengan Pak Solihin yang di Kabin 2 ini perihal tadi tata kelola sampah, sama halnya seperti masalah Pak Solihin? Setahu saya harusnya ada ya hubungannya, karena salah satu indikator penilaian pada saat sekolah itu memang dinyatakan lolos, baik itu dari tadi yang disampaikan Pak Eka untuk tingkat nasional, provinsi atau daerah, itu kan salah satunya masalah pengelolaan sampah menurut saya, dimana di dalamnya bisa aja dikelola dalam bentuk bank sampah atau memang bekerjasama dengan bank sampah yang ada di wilayah sekitar sekolah. Oh, itu bisa dikerjasamakan ya? Bisa. Intinya memang diharapkan untuk sekolah-sekolah yang tadi dikatakan lolos Adiwiyata itu ada pengelolaan sampah mandiri. Diharapkan sampah yang mereka hasilkan itu memang habis di tempat barang pakai, tidak sampai ke TPS apalagi ke TPA. Artinya kalau bicara tentang sampah, bicara pada masyarakat, ini yang memang akhirnya butuh kesadarannya. Betul. Daripada masyarakat itu sendiri untuk seharusnya sampah itu dikelola oleh domestik atau dikelola yang memang sifatnya di industri, jadi sampai dengan TPR itu sudah dalam bentuk residu, begitu ya? Apakah itu memang secara aturan memang ada, gitu Pak? Ada Pak. Ada 3 aturan yang mendasari pengelolaan sampah itu harus dikelola oleh masing-masing penghasil sampahnya ya. Dari sumbernya. Pertama itu Permen LH nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan atau
pengelolaan sampah oleh produsen sampah. Nah itu biasanya untuk penghasil sampah dalam bentuk industri apapun apa ya. Nah, kemudian ada Permen nomor 13 tahun 2012 di mana ini pedoman tentang pengelolaan sampah melalui program 3R melalui bank sampah. Dan ada satu lagi Permen nomor 14 tahun 2021 itu yang terbaru tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Itu mungkin yang menjadi pedoman di mana memang sampahnya seharusnya dikelola di sumber sampah atau di mana sampah tersebut dihasilkan. Begitu Mas. Kalau dari Pak Rega selaku Kabin 1, kemudian apa yang bisa mengintegrasikan tupoksinya kepada Kabin 2 ataupun Kabin lainnya? Ya, sebetulnya kita ini di program terkait dengan pengadaan sekolah adiwiyata itu sangat-sangat erat sekali ya berhubungan apalagi dengan bidang Pak Solih ini bidang pengelolaan sampah ini. Jadi kita sama tadi yang diamanatkan oleh Pak Menteri gitu kan, yang disampaikan oleh Pak Solihin juga. Jadi pemerintah pusat mengharapkan sampah itu bisa dikelola secara secara cepat dan habis. Jadi tinggal residu-residunya saja nantinya yang dibuang ke TPA itu diharapkan. Oleh karena itu kami di bidang kami khususnya terkait dengan sekolah adiwiyata, fokus kami yaitu tadi ingin sekali di sekolah-sekolah itu peduli gitu kan akan adanya untuk menjaga lingkungan sekolah itu sendiri, kaitannya mengurangi sampah itu sendiri apalagi sampah plastik karena dari sekolah itu merupakan pendidikan awal untuk pembentukan karakter nanti ya penerus bangsa nanti anak-anak nanti. Makanya dari awal sudah mulai diwajibkan itu untuk di sekolah-sekolah untuk membawa tumbler dan untuk tempat makanan juga membawa tepak atau sejenis wadah gitu ya yang sudah disiapkan ya. Itu juga tidak akan mahal ya, saya yakin sudah banyak dijual di mana-mana, harga juga terjangkau. Dan itu juga untuk pembelian jajan-jajan itu sudah mulai menggunakan itu Mas Haji ya kan, untuk misalkan dia beli minuman, jadi untuk mengurangi sampah plastik yang ketengan atau botol, dia membawa tumbler ke penjualnya diisi ke tumbler, dan untuk makanan dia membawa tepak. Jadi itu mengurangi otomatis seiring waktu mengurangi sampah plastik ya yang ditimbulkan, dan itu juga menjadi kesadaran lingkungan ya. Saya rasa itu sangat penting untuk anak-anak kita, penerus kita, di mana kita tahu sendiri bahwa alam sedang tidak baik-baik saja, apalagi ini menyangkut dengan sampah ya, itu mungkin yang kita upayakan. Jadi sekolah itu intinya program adiwiyata ini sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar saja, tapi diharapkan sekolah itu menjadi tempat pelestarian lingkungan, menjaga kesadaran akan lingkungan yang ada di sekolah maupun di sekitaran sekolah itu tersebut. Gitu. Ya, artinya sivitas akademika yang ada di tingkatan atau satuan pendidikan boleh atau bisa ke DLH untuk mengadakan kerjasama dengan RW yang memang di lingkungannya. Betul. Jadi kebanyakan sekolah memang belum bisa untuk mengelola bank sampah itu sendiri ya Mas Haji, karena kita tahu sendiri Bapak Ibu guru ini di sekolah tugasnya itu yang paling utama adalah mengajar gitu kan ya. Ditambah lagi ini banyak program-program dari pemerintah pusat diturunkan ke daerah, dan salah satunya ini yang menjadi subjek itu pasti banyak sekolah. Contoh bukan hanya sekolah adiwiyata saja, ya kan, ada juga program sekolah sehat, KS, gitu kan ya, sekolah ramah anak, atau ada lagi kota sehat. Itu pasti titik fokus atau titik pantaunya pasti ke sekolah itu sendiri, gitu kan. Oleh karena itu sekolah akhirnya bekerja sama dengan bank sampah terdekat yang ada di RT atau di RW yang paling dekat dengan sekolah untuk bekerja sama melakukan semacam MOU
yang nantinya ada sampah-sampah plastik itu bisa disampaikan ke bank sampah yang mereka kerjasamakan, dan itu akan membawa tentunya feedback ya, masukan juga ini, karena di situ ternyata sampah plastik atau sampah botol ini ada sisi ekonominya juga gitu kan, ketika dijual disampaikan ke bank sampah. Dan ada beberapa mungkin inovasi kreativitas dari sekolah untuk membuat sebagai bahan pembelajaran juga kepada siswa-siswanya di situ, dari sampah plastik itu bisa membuat menjadi ekobrik contohnya saya. Jadi sampah botol plastik diisi dengan sampah-sampah plastik, dicacah-cacah terlebih dahulu dengan gunting, dia dimasukkan ke dalam botol itu sampai berapa botol itu bisa disusun semacam menjadi logo atau nama sekolah itu gitu kan, dirangkai dengan rapi gitu. Itu salah satu contoh, dan masih banyak lagi saya yakin terkait dengan pemanfaatan sampah ya, jadi semacam lebih indah, lebih rapi, lebih tertata. Jadi kita sebagai rakyat kecil kan hanya tahu daerah itu sebagai dinas pelayanan publik yang itu kan, yang sifatnya di lingkungan hidup. Tadi seperti Pak Solo bilang di kami dua bahwa sampah bukan pekerjaan dinas, sampah merupakan pekerjaan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk stakeholder yang terintegritas, terintegrasi, integral dengan dinas lainnya. Kali ini dengan tadi Wiata, kemudian ada lomba ya, Adipura, sudah mulai atau sudah berjalan selesai? Oke. Artinya untuk tahun-tahun berikutnya DLH sebagai fasilitator pelayanan publik untuk tata lingkungan atau tata sampah yang tadi dijelaskan oleh Pak Solihin bahwa tanggung jawab besar. Dan bank sampah itu sejauh ini bagaimana Pak Solihin yang berada di kota Cirebon, RW-RW-nya apakah sebagian besar sudah melakukan bank sampah atau memang ada yang memang RW yang tadi proklaim atau bagaimana Pak Solihin? Ya. Bank sampah dari definisi dulu ya, Mas Adi ya. Bank sampah itu adalah tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, ya kan? Atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomis. Karena memang setahu saya hampir semua sampah domestik itu punya nilai ekonomis dan bisa didaur ulang, artinya guna ulang. Kalau saya balik tanya ke Mas Haji, kira-kira dari sampah rumah tangga ada nggak yang tidak punya nilai ekonomis? Ada Sampah rumah tangga ya, sampah domestik. ada mungkin Pak? Setahu saya semuanya, hampir semuanya punya nilai. Barangkali Mas Haji punya pendapat yang tidak punya nilai, tidak punya nilai ekonomis, yang berapa menurut Mas Haji yang tidak punya nilai ekonomis? Seperti sampah yang habis terpakai tidak bisa didaur ulang dan mesti dibuang atau dimusnahkan. Contohnya, kira-kira Tadi ya mungkin pemanfaatannya seperti yang Pak Reda bilang, dibuang, pernah pelik atau apa, itu kan yang kita lakukan untuk mendaur, tapi bukan dalam artian kayak mendaur seperti kompos. nah itu berarti kan masih punya nilai ekonomis. Ya. Artinya apa? Artinya semua sampah yang kita hasilkan di luar sampah P3 ya, Ya. yang sampah domestik itu semuanya punya nilai ekonomis. Kenapa sekarang tidak punya nilai ekonomis dan selalu menjadi persoalan persamaan? Ya. Karena satu, tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Apalagi kalau tercampur menjadi tiga bertarik. Kalau tercampur antara sampah organik dan anorganik saja itu sudah tidak bisa dimanfaatkan, sudah tidak bisa dibikin apa-apa dan tidak punya nilai ekonomis. Kalau kita mau bikin kompos dari sampah organik, pada saat sampah itu tercampur dengan plastik, ya, tercampur dengan logam, itu nggak bisa diapa-apakan, dia akan bisa jadi kompos. Sebaliknya, pada saat kita mau gunakan sampah itu untuk biji plastik atau untuk karet yang sekarang lagi ngetren, ya, itu saat tercampur dengan organik pun nggak bisa organiknya dimanfaatkan. Jadi kuncinya satu, sampah itu
Kalau pengen tidak bermasalah dan tidak menjadi sesuatu yang membahayakan manusia dan punya nilai ekonomis atau membawa berkah, pilih sampah dari sumber sampah. Insya Allah akan menjadi berkah buat setiap penghasil sampah. Dan yakin setiap orang akan menghasilkan sampah. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak menghasilkan sampah. Makanya tadi saya katakan yang seperti Mas tadi juga sampaikan, itu menjadi kewajiban semua, bukan hanya institusi pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, provinsi, atau pusat, tapi semua termasuk lapisan masyarakat, terus ya, kawasan semua yang memang menghasilkan sampah. Apakah ada di hidup baik kota, kabupaten, bahkan provinsi, kemudian menjadi tadi kembali pada fasilitator? Artinya setiap sampah domestik diberikan tempat sampah secara teknisnya, untuk membedakan itu yang tadi Pak Solen bilang. Kita setiap tahun rutin mengadakan sosialisasi, walaupun memang kita akui tidak hampir, belum terjamah dalam satu tahun itu satu RW di kota Cirebon nggak mungkin terjamah. Tapi kita lakukan itu, walaupun mungkin cuma seperempatnya, 25% atau 30% dari jumlah RW yang ada di kota Cirebon. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi. Yang jadi persoalan sekarang sebetulnya tadi itu sebuah kesadaran yang memang betul-betul dari masyarakat untuk melakukan itu. Itu hal mudah sebetulnya untuk dilakukan. Tapi saat dia tidak peduli, tidak dia sadar, itu sangat sulit. Apa susahnya memilah sampah? Pada saat sampah itu, contoh makanan ini dihasilkan. Di sini ada organik dan ada anorganiknya. Ada tutupnya yang dari daun, ada yang dari plastik. Kita pisahkan. Yang dari daun satu kantong sendiri, yang dari plastik satu kantong personal. Dan dua-duanya setelah terpilah mempunyai manfaat, baik dari sisi ekonomis ataupun dari sisi yang lain. Apalagi kalau misalnya dari sisi lingkungan. Dari sisi ekonomisnya saya yakin setiap orang yang melakukan itu, kemudian setelah terkumpul, apalagi kalau satu RW ya, satu kelurahan, saya yakin akan tidak perlu lagi kita bawa itu ke pengepul. Pengepul akan datang sendiri, akan datang sendiri berbondong-bondong untuk membeli sampah organik. Dan organiknya bisa kita gunakan untuk pupuk. Ya, saya kan banyak ruang atau banyak media yang memang tadi Pak Solen sampaikan bahwa hanya sekian persen dari yang sudah tersosialisasi atau teredukasi. Tetapi kan bisa tertular ya. Betul. Tertular perihal kesadaran ini. Nah, tadi terkait di Balega tapi satu ini apa yang menjadi kendala di samping kesadaran Pak soal tata lingkungan? Jadi mungkin yang kurang dari kesadaran masyarakat di kita itu ya satu tadi contoh mungkin kalau kita fokus di melihat di sekolah sendiri ya, kita melihat anak didik ketika di sekolah sudah membuang sampah pada tempatnya, apalagi sudah disiapkan tempat sampah terpilah dan dia membuang sampah ke sesuai dengan jenisnya, itu suatu kebanggaan dan luar biasa gitu kan ya. Kalau kita sudah berhasil berarti gitu kan mengarahkan peserta didik atau siswa-siswi oleh para bapak dan guru di sana. Begitupun ketika kita bicara lingkup di luar gitu kan ya, kurangnya kesadaran bahkan ketika kita mungkin saya sendirilah gitu kan ya, contoh ketika mungkin merokok dan merokok itu kita kita nyalakan atau kita ini di ruang umum itu udah sangat salah sekali ya, apalagi sampai berkendara itu kan bisa kabur dan segala macamnya. Dan apalagi ketika kita membuang puntung rokoknya itu saja tanpa kesadaran dari kita, lu aja gitu dibuang ke luar ke jendela, itu kan luar biasa itu kan ya, amat sangat. Kenapa? Apa sih susahnya ketika kita mengaktifkan sendiri dan kita juga merokok itu di memang tempat yang jauh dari kerumunan, dari keramaian, cukup untuk kita bisa menikmati merokok itu sendiri. Dan
kita membuang puntung rokok itu pada tempatnya itu menurut saya suatu gerakan hati yang tidak semua orang bisa untuk mengimplementasikannya itu. Jadi hal kecil yang baik itu positif atau negatif akan terakumulasi pada akhirnya. Betul. Ya, jadi apa yang kita lakukan kecil yang baik akan terakumulasi menjadi baik. Begitu pun sebaliknya. Terakhir, Pak Tabib, 1 ataupun 2 pesan atau bagaimana sih supaya kita supaya sadar terhadap lingkungan, apa nanti kerusakannya, apa nanti itunya, bagaimana caranya? Jadi mungkin ini juga masih menjadi PR dari kami ya Mas Haji, karena ini kita untuk targetan sekolah adiwiyata ini karena sudah bergiat, program ini berjalan dari mulai 2006 dan sampai dengan sekarang 2025. Dari 252 sekolah SD dan SMP sederajat itu kita dari berbagai tingkatan untuk sekolah yang sudah mulai penghargaan adiwiyata di tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri itu sudah ada 46. Jadi 46 sekolah itu sudah kita untuk kota Cirebon presentasinya sekitar 19%. Jadi kami masih jauh, PR kami, tugas kami masih jauh untuk terus berupaya. Kita pengennya seluruh sekolah di kota Cirebon SD dan SMP itu semuanya mendapatkan penghargaan adiwiyata, karena kita bukan bicara dari perolehan penghargaannya gitu ya Mas Haji, tapi kita di balik itu semua justru ada nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan, kesadaran dari anak-anak peserta didik, maupun menjadikan sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga untuk pelestarian lingkungan. Itu yang jauh, yang lebih dari berharga, lebih dari penghargaan adiwiyata itu sendiri sebetulnya kita ke situ gitu. Kita tahu sendiri sebagaimana supporter Jepang ketika menonton sepak bola gitu ya Mas Haji, di stadion mereka membawa kantung plastik kresek itu sendiri ya untuk yang memasukkan sampah-sampah mereka ke tas makanan minuman. Itu sungguh luar biasa. Bayangkan Mas Haji kalau itu diterapkan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu kan, itu sangat khususnya di kota Cirebon itu. Kita bermimpi seperti itu, masyarakat seluruhnya di kota Cirebon sadar, paham akan sampah yang dihasilkan masing-masing dan penanganan serta minimal kesadaran untuk membuang sampah itu sendiri daripada tidak sembarangan gitu pada tempat itu sih Mas Solihin bagaimana? Seperti yang tadi disampaikan Pak ya, memang kita butuh sadar, tapi di samping sadar juga ada satu kepedulian yang pasti. Karena sadar tanpa peduli juga, saya yakin kadang-kadang kurang bisa berjalan ya. Saya yakin orang Cirebon, warga Cirebon bisa. Kenapa? Di kita pun ada beberapa RW di Kota Cirebon cukup banyak saya yakin yang memang sudah bisa berjalan. Bank sampahnya sudah ada, kemudian perpaduan antara bank sampah dengan kelompok tani atau budidaya ikan ataupun apa itu sudah berjalan. Jadi kita cukup optimis dengan Kota Cirebon seperti itu. Kalau saya secara pribadi, mudah-mudahan ke depan hal-hal yang bagus yang sudah dilakukan oleh banyak RW di Kota Cirebon akan dilakukan pula oleh warga di RW yang lainnya, menjadi sebuah percontohan dari kita untuk kita sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi, berbuatlah sesuatu dari hal yang kecil untuk persampahan. Mulailah melakukan pemilahan sampah. Insya Allah dari hal yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar, terutama untuk lingkungan kita sendiri. Itu aja mungkin Mas Haji. Ya. Artinya kita punya kewajiban untuk sama-sama atau saling menjaga, saling peduli. Dan contoh nyatanya ya ada yang di dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup. Tadi saya ini suasananya asri, bersih, itu salah satu yang memang apa yang ditunjukkan oleh dinas seperti ini. Jadi kurang atau kelemahan kita sama-sama sadar, sama-sama peduli. Terima kasih Pak Rega, Pak Solihin atas waktunya.